Pernahkah kamu membayangkan hidup di negara yang tidak punya pemerintah, tidak ada presiden, tidak ada kabinet, bahkan tidak ada parlemen yang berfungsi? Dan anehnya, negara itu tidak bubar, ekonominya tetap berjalan, sekolah tetap buka, bahkan orang-orang tetap pergi bekerja seperti biasa. Kedengarannya seperti fiksi, tapi ini nyata. Dan ini kisah tentang Belgia, negara modern yang lumpuh secara politik. Tahun 2010, Belgia mengadakan pemilu. Namun hasilnya tidak menghasilkan mayoritas stabil. Partai-partai besar saling berseteru, dan tak satu pun koalisi yang bisa dibentuk. Akibatnya, Belgia gagal membentuk pemerintahan pusat. Awalnya orang berpikir ini hanya akan berlangsung sebentar, tapi waktu terus berlalu, 100 hari, 200 hari, 500 hari, dan akhirnya Belgia mencetak rekor dunia, 589 hari tanpa pemerintahan, nyaris 2 tahun penuh. Kok bisa negara tanpa pemerintah tetap jalan? Kuncinya ada di struktur Belgia sendiri. Negara ini punya sistem federal yang kuat, dengan pemerintahan daerah Wallonia, Flanders, dan Brussels yang sangat otonom. Jadi walaupun pemerintah pusat lumpuh, pemerintah daerah tetap bekerja. Selain itu, urusan administratif ditangani oleh caretaker government, semacam kabinet sementara yang tidak punya wewenang membuat kebijakan baru, tapi cukup untuk memastikan roda negara tetap berputar. Dan menariknya, selama masa tanpa pemerintah itu, ekonomi Belgia justru tumbuh, stabilitas tetap terjaga. Bahkan ada yang bilang, tanpa politisi yang membuat kekacauan, hidup malah lebih tenang. Tapi jangan salah paham, meski kelihatannya lancar, situasi itu bukan tanpa masalah. Banyak kebijakan penting, termasuk soal penghematan anggaran dan reformasi pajak, tertunda. Hubungan internasional pun terganggu. Belgia tidak bisa bicara sebagai satu suara dalam pertemuan Uni Eropa dan di dalam negeri. Tensi etnis antara kelompok berbahasa Belanda dan Prancis makin panas. Jadi meski negara bisa bertahan tanpa pemerintah untuk sementara waktu, itu bukan solusi jangka panjang. Apa yang bisa kita pelajari? Kisah Belgia menunjukkan bahwa sistem yang terdesentralisasi bisa memberi ketahanan, tapi juga memperlihatkan rapuhnya demokrasi ketika elit politik gagal bekerja sama. Dan mungkin pertanyaan yang paling mengejutkan adalah berapa banyak dari kita yang sadar bahwa Belgia sempat tak punya pemimpin selama hampir 2 tahun.